dan adik. Di sini saya Wondariani Putri dari S1 Keperawatan tingkat 3A, Stikes Wijaya Husada Bogor, akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit diabetes mellitus ya Bu ya. Waktunya sekitar 30 sampai 35 menit. Di sini ada brosurnya ya Bu ya, akan saya bagikan ya Bu ya. Ini teh, adik, Bu. Nah, tujuan saya melakukan penyuluhan mengenai penyakit diabetes mellitus ini agar ibu, teteh, dan adik mengetahui penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, dan cara penanganannya tentang penyakit diabetes mellitus. Sebelum saya masuk ke materinya, apakah ibu, teteh, dan adik tahu apa itu penyakit diabetes mellitus? Kencing manis. Kencing manis. Ya, mungkin masyarakat awam mengenalnya dengan istilah penyakit kencing manis. Sebenarnya diabetes mellitus itu adalah meningkatnya kadar gula di dalam darah yang disebabkan karena gangguan sekresi dan kinerja insulin yang tidak dapat merespon dan memproduksi hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini dapat menyebabkan komplikasi yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Karena diabetes ini belum ditemukan obatnya. Hanya mungkin penyakit diabetes ini hanya dapat disembuhkan, tapi nanti dapat timbul kembali. Apakah ibu, teteh, dan adik tahu diabetes mellitus itu ada berapa jenis? Tidak. Ya, akan saya terangkan ya. Jadi diabetes mellitus itu ada 3 jenis. Yang pertama ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan gestasional diabetes. Nah, diabetes tipe 1 ini adalah diabetes yang memerlukan insulin. Diabetes tipe 1 ini, pasien atau penderitanya memiliki badan yang gemuk. Sedangkan pada diabetes tipe 2, itu pasien tidak memerlukan suntikan insulin. Nah, ciri pada pasien diabetes tipe 2 ini, pasiennya itu memiliki tubuh yang kurus. Dan untuk gestasional diabetes ini biasanya terjadi pada ibu hamil. Biasanya itu kandungan kehamilannya itu 6 bulan ke atas. Nah, apabila pada ibu hamil ini tidak dicegah pola makannya, maka ada kemungkinan keturunannya saat nanti melahirkan anaknya itu mengalami penyakit diabetes juga. Atau bisa terjadi kehamilan dengan berat badan bayi itu melebihi dari batas normal atau yang kita sebut dengan kelahiran bayi giant. Nah, untuk penyebab dari diabetes mellitus itu bisa diakibatkan oleh obesitas, faktor genetik, bisa juga disebabkan oleh usia, terus kurangnya berolahraga, faktor kehamilan, terus juga bisa disebabkan oleh budaya ataupun ras atau etnis di lingkungan sekitar, terjadinya infeksi, stres, dan mengonsumsi obat-obatan. Nah, untuk tanda dan gejala dari diabetes mellitus, apakah ibu, teteh, dan adik ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Biasanya secara umum tanda dan gejalanya itu seperti sering buang air kecil, terus sering minum. Nah, tapi dari tanda dan gejala itu dapat juga dibedakan menjadi 2, khususnya untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2. Biasanya tanda dan gejala pada tipe 1 ini, penderita merasakan cepat lelah, kehilangan tenaga, dan merasa tidak fit, sering buang air kecil terus-menerus, merasakan haus dan lapar secara terus-menerus, kelelahan berkepanjangan dan tidak ada penyebabnya, mudah sakit yang berkepanjangan, biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 ini, tanda dan gejalanya itu adalah sering buang air kecil, merasakan haus dan lapar secara terus-menerus, berat badan menurun, kelelahan, penglihatan kabur, infeksi pada kulit yang berulang, meningkatnya kadar gula dalam darah, dan air seni. Dan biasanya diabetes tipe 1 ini menyerang pada usia di bawah dari 35 tahun.
Nah, apabila diabetes mellitus tidak diobati, maka akan menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasi pada penyakit diabetes mellitus itu bisa menyebabkan pendengaran menurun, penglihatan berkurang, mudah terkena penyakit ginjal, urat saraf menjadi tegang, kesemutan, rasa baal dan kram, pembuluh darah bisa mengecil dan mudah timbulnya luka dan menyebabkan luka sulit untuk sembuh. Nah, bagaimana sih cara penanganan dan cara mengontrol penyakit diabetes mellitus ini? Yang pertama itu bisa jaga pola makannya dengan diet yang teratur, rendah gula ya. Terus hindari mengonsumsi kafein yang berlebih, hindari minuman beralkohol, hindari merokok, dan hindari konsumsi makanan berlemak tinggi yang mengakibatkan nantinya meningkatnya kadar kolesterol atau LDL ya. Terus bisa juga dengan cara memeriksakan gula darah di rumah sakit ataupun puskesmas ya, dengan pemeriksaan gula darah baik itu secara gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana perawatan kaki pada penyakit diabetes mellitus. Biasanya periksakan kaki setiap hari apakah ada kulit yang retak, melepuh, luka, berdarah. Terus bersihkan kaki setiap hari pada waktu makan dengan air bersih dan sabun mandi. Gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki, jangan terlalu pendek. Terus gunakan alas kaki, sepatu ataupun sandal untuk melindungi kaki agar terhindar dari bebatuan. Gunakan sepatu atau sandal yang baik yang sesuai dengan ukuran dan nyaman untuk dipakai. Terus lepas sepatu setiap 4-6 jam serta gerakan pergelangan kaki dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah tetap baik. Bila ada luka kecil harus segera diobati, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Karena biasanya luka pada penyakit diabetes mellitus ini dapat menyebar, apalagi yang pada tahap diabetes mellitus tipe 1. Sering timbulnya luka gangren atau luka yang kemerahan disertai dengan luka di sekelilingnya berwarna hitam. Apabila itu tidak diatasi, itu dapat menyebabkan infeksi yang berlebih sehingga dapat dilaksanakannya suatu prosedur operasi, yaitu seperti amputasi kaki. Nah, untuk cara pencegahan diabetes mellitus itu ibu, teteh, dan adik bisa melakukan olahraga secara rutin, membatasi lemak jenuh, rutin mengecek gula darah, menjaga berat badan yang ideal, tidak boleh terlalu banyak makan makanan manis, dan harus dalam jadwal yang teratur. Nah, penyampaian materi mengenai diabetes mellitus sudah selesai. Apakah ada yang ingin ibu, teteh, dan adik tanyakan? Saya bertanya, berapakah kadar gula darah normal? Seseorang tanpa diabetes akan memiliki tes A1C di bawah 5,7%, tes gula darah puasa kurang dari 100 mg per dl, dan tes toleransi glukosa 140 atau di bawahnya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Ada. Apa itu tes A1C? Tes A1C atau yang lebih dikenal dengan HbA1c atau juga bisa disebut dengan glikohemoglobin, itu adalah tes darah yang menunjukkan bagaimana kadar gula darah dikontrol selama 2 hingga 3 bulan sebelumnya atau bulan belakangannya ini. Itu harus dilakukan oleh dokter dengan pemeriksaan darah di laboratorium. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Ada satu lagi. Apakah saya perlu berpuasa sebelum tes A1C? Tidak. Puasa tidak diperlukan untuk pemeriksaan A1C ini karena itu adalah tes mengukur kadar glukosa darah rata-rata selama 3 bulan ataupun 2 bulan terakhir atau 3 bulan sebelumnya.
Jadi tidak puasa juga tidak apa-apa, Bu. Apakah ada yang ingin Ibu, Teteh, dan Ade tanyakan kembali? Saya ingin bertanya, Ya, silakan Teh. mengapa gula darah pada penderita diabetes lebih tinggi setelah berolahraga? Ya, akan saya jawab ya Teh ya. Karena kan kalau berolahraga itu kan kita merasakan lelah ya. Biasanya untuk pemeriksaan tes gula darah itu tidak dilaksanakan pada setelah kita atau sehabis olahraga. Tunggu 1 jam setelah kita berolahraga dan lihat apakah mendapatkan hasil yang sama atau hasilnya itu tinggi misalnya. Yang pertama tinggi, yang kedua juga tinggi, apakah itu sama kan? Nah, olahraga itu biasanya bisa meningkatkan kadar gula dalam darah karena olahraga itu adalah pemicunya stres. Jadi gula darah akan lebih tinggi setelah selesai kita berolahraga. Karena kan tadi penyebab naiknya gula darah itu kan ada stres. Nah, stres inilah yang memicu kita setelah habis berolahraga kadar gula darahnya tinggi. Adakah yang ingin ditanyakan kembali? Saya ingin bertanya satu lagi, Ya, Teh. apakah pada penderita diabetes itu boleh mandi menggunakan air hangat, air panas? Air panas ya. Nah, ini yang menjadi kontroversial ya di kalangan masyarakat dalam beberapa waktu ini. Nah, secara teori sih sebenarnya bukan menggunakan air panas ya, lebih tepatnya menggunakan air hangat. Karena kalau menggunakan air panas itu akan merusak kulit pada penyakit diabetes mellitus. Apalagi kalau kulitnya itu terdapat luka yang terbuka terus belum kering, apalagi pada penyakit diabetes tipe 1 yang dimana lukanya itu sulit sembuh ya. Nah, jika menggunakan air panas maka akan menyebabkan sirkulasi yang buruk di tangan atau di kaki sehingga menyebabkan pengurangan kemampuan untuk merasakan panas dingin yang terjadi pada kulit penderita penyakit diabetes mellitus. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, maka di sini saya yang akan bertanya ya sebelumnya. Penyakit diabetes mellitus itu dibagi menjadi 3 klasifikasinya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja klasifikasi dari diabetes mellitus? Saya yang pertama itu DM tipe 1 itu membutuhkan insulin, terus yang kedua DM tipe 2 itu tidak membutuhkan insulin, ciri-cirinya itu si penderita tubuhnya kurus. Ketiga itu gestasional, biasanya terjadi pada ibu hamil. Ya, betul sekali, Teh. Beri tepuk tangan dulu pada tetehnya. Baik, apakah ada yang Ibu, Teteh, dan Ade tanyakan kembali? Tidak. Nah, sejauh ini kan Ibu, Teteh, dan Ade sudah mengetahui tentang penyakit diabetes, bagaimana cara penanganannya dan cara perawatannya, ya. Ya. Diharapkan ke depannya apabila ada keluarga yang memiliki penyakit diabetes, Ibu, Teteh, dan Adik mengetahui cara penanganannya gimana ya. Ya. Nah, sekian penyuluhan yang saya berikan. Semoga bermanfaat buat Ibu, Teteh, dan Adik ke depannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.